Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nabi pun, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Maulinda dengan NPM 2412011220. Adapun video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Konstitusi dan HAM dengan dosen pengampu Ibu Siti Hoiria SHIMH. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hak asasi manusia di dunia maupun di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia di dunia dimulai dari adanya Piagam HAM dari masa ke masa. Yang pertama yaitu Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam ini merupakan dokumen historis awal yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan komunitas etnis umat beragama di Madinah. Piagam ini berisi aturan mengenai hak-hak dan hubungan antara komunitas etnis dan beragama, menjamin perlindungan hidup dan kepemilikan, serta jaminan kesetaraan dan keadilan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua yaitu Magna Charta pada tahun 1215, yang dimana merupakan dokumen resmi yang lahir dari Inggris pada tanggal 15 Juli 1215 dan menjadi landasan adanya pembatasan kekuasaan raja dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, serta menjamin adanya pengakuan resmi mengenai HAM dalam sistem hukum. Yang ketiga yaitu Bill of Rights pada tahun 1689 yang merupakan undang-undang hasil revolusi glorious di Inggris yang membatasi kekuasaan monarki serta menjamin hak-hak sipil seperti kebebasan berbicara di parlemen, hak menyampaikan petisi, serta larangan pajak tanpa adanya persetujuan parlemen. Yang keempat yaitu Declaration of Independence tahun 1776 yang merupakan dokumen kemerdekaan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan setara dengan hak dasar yang tidak bisa dicabut, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Yang kelima yaitu Declaration of the Rights of Man and of the Citizen tahun 1789 yang merupakan pernyataan revolusioner dari Prancis yang menegaskan mengenai kebebasan, kesetaraan hak, dan kedaulatan rakyat. Hak-hak ini meliputi kebebasan bertindak, kepemilikan, keselamatan pribadi, serta kebebasan berpendapat dan beragama dengan syarat tidak merugikan orang lain. Yang keenam yaitu Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang merupakan dokumen global yang menetapkan standar HAM universal, meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, serta kebebasan beragama dan berpendapat. Nah, dokumen ini menjadi rujukan internasional utama dalam perlindungan HAM di dunia. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pengakuan HAM di regional Eropa. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia didirikan pada 1949 oleh Majelis Eropa dan diberlakukan pada 1950. Konvensi ini merupakan instrumen utama regional yang menjamin mengenai hak asasi manusia serta memiliki sistematis yang dibagi menjadi dua lembaga utama. Yang pertama yaitu Komisi HAM Eropa yang menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran. Yang kedua, Pengadilan HAM Eropa yang berwenang menyidang dan memutus perkara secara mengikat. Yang kedua yaitu Regional Amerika, yang dimana muncul organisasi OAS yang memperkuat Deklarasi HAM di Amerika mengenai komisi serta Pengadilan HAM Inter-Amerika yang memperkuat mengenai pelanggaran HAM di Amerika. Adapun OAS juga menetapkan perjanjian penting untuk melindungi hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya serta mengawasi pelanggaran HAM yang terjadi di negara anggotanya. Yang ketiga yaitu Regional Afrika, yang dimana muncul Piagam Banjul pada tahun 1981 yang menjadi dasar hukum HAM di Eropa. Piagam ini melindungi hak komunitas dan hak masyarakat sipil di Afrika dan juga tanggung jawab sosial masyarakat di Afrika. Di sisi lain, pada tahun 2008 dibentuk adanya Mahkamah Kehakiman dan HAM di Afrika sebagai badan yudisial regional untuk menangani pelanggaran HAM di Afrika. Dan yang terakhir yaitu Regional Asia, yang dimana ASEAN mulai aktif memajukan dan melindungi HAM melalui Deklarasi Vienna dan Komunike Bersama pada tahun 1993 yang menyatakan bahwa HAM itu universal dan saling terkait. Di sisi lain, ASEAN membentuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights serta mengembangkan program aksi untuk mengkoordinasi antar anggotanya dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya HAM di Asia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Pada periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945, muncul banyak organisasi pergerakan di Indonesia seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Serikat Islam maupun Partai Komunis Indonesia yang mulai memperjuangkan hak asasi manusia.
seperti kebebasan berpendapat, menentukan nasib sendiri, hak sosial, hak politik, dan keadilan ekonomi, serta menjadi dasar pemikiran perlindungan HAM di Indonesia. Selanjutnya yaitu periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 yang dimana Indonesia fokus pada hak kebebasan dasar seperti berserikat, berekspresi, dan berpartai. Adapun Undang-Undang 1945 mengatur hak-hak sipil dan hak politik terutama pada pasal 28E ayat 3. Di sisi lain, pemerintah mendukung adanya pembentukan partai politik dan sistem parlemen untuk memperkuat demokrasi dan HAM di Indonesia. Selanjutnya yaitu periode demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 yang dimana Indonesia memberi ruang luas dengan kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat dengan mendorong sistem parlemen yang didorong dengan banyak partai politik aktif. Meskipun terjadi ketidakstabilan politik dan konflik sosial, pemikiran tentang HAM terus berkembang sehingga konstitusi sepakat memasukkan HAM universal sebagai konstitusi yang baru. Selanjutnya yaitu periode tahun 1959 sampai 1966 ditandai dengan adanya pembatasan HAM di Indonesia dengan akibat sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno yang mengkonsentrasikan semua kekuasaan berada di tangan presiden. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul dibatasi dengan alasan keamanan dan stabilitas. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti menjadi DPR GR yang dimana anggota-anggotanya diangkat oleh presiden sehingga terjadi kenaikan sikap otoriter dan terjadi pergantian rezim ke sistem Orde Baru. Selanjutnya yaitu periode tahun 1966 sampai 1998 yang dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama tahun 1967 yang dimana ada mulai pergerakan dasar mengenai penerapan uji material di Mahkamah Agung, pembatalan aturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, serta memberikan saluran hukum bagi masyarakat mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Yang kedua, tahun 1970 sampai 1980 yang dimana pemerintah bersikap defensif dan represif yang membatasi mengenai kebebasan berpolitik dan sipil sehingga sistem Orde Baru mengekang media, oposisi, dan juga sering terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Yang ketiga, tahun 1990-an, yang dimana penguatan kelembagaan HAM, yang dimana Indonesia mendirikan Komnas HAM pada tahun 1993 sebagai lembaga independen yang mengawasi dan menegakkan HAM di Indonesia. Selanjutnya itu periode 1998 sampai dengan sekarang, yang dimana Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap HAM di Indonesia dengan mengamandemen Undang-Undang 1945 dan memuat bab khusus HAM pada pasal 28A sampai 28J dan juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1959 sebagai dasar penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah juga mendirikan lembaga penting seperti Komnas HAM pada tahun 1953 untuk memberikan perlindungan HAM secara menyeluruh, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan untuk Perlindungan Perempuan pada tahun 1958 dan Pengadilan HAM pada tahun 2000 untuk menangani kejahatan HAM secara berat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.